Oke, semangat pagi teman-teman semua. Sehat berkah berlimpah bahagia selalu ya sepanjang waktu. Amin. Kali ini kita live thread lagi ya. Sebenarnya pengen juga ya mau live langsung di YouTube, cuman karena channel masih baru ya, belum memenuhi syarat jadi belum bisa. Bisa dilihat dari ini masih eh, pagi hari ya, di tanggal 8 Januari jam 8.46 ya. Nah, kita karena modal receh ya di sini, modal receh ya, modal kecil. Dan kita tahu bahwa modal kecil itu sulit ya untuk kita menerapkan yang namanya money management, itu sulit. Kalau kita terapkan manajemen risiko dengan setting risk and reward bisa saja ya, tapi juga agak agak sulit kalau modal kecil ya, apalagi kalau di bawah 10 dolar ya, di bawah 10 dolar. Nah, ini yang dari kemarin saya share itu ya di video sebelumnya. Kita memulai dari modal berapa, 4,5. Tadinya 4,5 ya, sisa sisa WD saya, dan alhamdulillah hari ini sudah jadi 24 ya. Kemudian ada yang teman-teman yang tanya-tanya itu yang bagus time frame berapa kan gitu ya. Sebenarnya kalau yang bagus time frame berapa itu ini ya, semua time frame itu bagus ya, dan itu menyesuaikan dengan modal kita juga. Kalau modal kita banyak ya, modal kita banyak kuat ya, kita pakai time frame yang lebih lama, lebih besar ya. Tapi kalau kita modal kecil ya kita pakai time frame kecil, karena apa? Ini supaya kita bisa cepet take profit gitu loh, bisa cepet take profit. Kalau secara secara teori saya ya, ada teman-teman juga yang japri tanya baiknya gimana, yang lebih bagusnya. Ya ini bukan standarisasi juga ya, tapi ini berdasarkan yang saya pakai, pun juga tidak bisa ini ya, tidak bisa 100% benar, nggak bisa gitu. Karena yang sebenarnya market itu bergerak secara random, secara acak ya. Saya biasanya melihat di time frame, ya saya lihat semua, saya cocokin dulu. Misal di sini ini kan time frame ini ya, di M1 ya. Dia sudah mulai naik ya, karena di sini sudah banyak penolakan untuk turun, dan naik kemudian turun lagi. Di sini juga udah mulai mulai agak kuat penolakannya ya untuk turun, sehingga ini bisa dilihat nih yang sekarang nih barusan ya, ya candle naiknya ya, candle naik ini panjang, artinya dia sangat kuat ya, sangat kuat. Dan kemudian dia akan dilanjutkan pada penerusan, dia naik ya. Ini di time frame 1. Kemudian kita lihat di M5 menit ya. Nah, di M5 menit ya, ini bisa juga kita lihat candle naiknya, dia juga udah mulai kuat ini ya, panjang. Artinya dia sangat kuat. Biasanya ya, biasanya ketika candle itu lebih panjang dari sebelumnya ya, lebih panjang, mungkin bisa 3 kali lipat panjangnya ya, itu menandakan bahwa dia itu sangat kuat dan akan meneruskan ya, dia akan meneruskan sesuai dengan arahnya. Kalau dia itu turun berarti dia akan kuat turun, kalau naik ya akan kuat naik kan gitu ya, biasanya. Sekali lagi saya bilang biasanya ya. Kita lihat di time frame 15, jadi kita perlu memperbandingkan ya. Di time frame Kalau di time frame 15 ini dia dia masih belum ini ya, belum bisa, belum bisa dipastikan untuk melanjutkan kenaikan ya, karena dia habis ada penurunan panjang itu ya, sangat kuat juga.
Tapi ya kita pantau saja dulu. Di time frame 30. Nah, kalau di time frame 30, kita lihat di time frame 30 dia dia masih ada ini ya, kemungkinannya untuk meneruskan penurunan dia. Ya. Di H1 sama ya. Tempat. Nah, di time frame lebih besar ya, D1 ya. Nah, apalagi di D1 ini dia masih masih harus ini ya. Ini kan ada ekor panjang ya kan. Dia harus harus istilahnya apa ya? Menutup ini. Setidaknya dia dia akan ini sampai pada ujung ekor ini ya setidaknya. Dan ini kebiasaannya ya, kebiasaannya seperti itu. Saya ini ambil sel itu udah dari tadi ya. Dari kalau di time frame 15 tuh di sini nih. Ini kan ada angka 8 ini, ada angka 8 ini. Dari sini nih, udah naik 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 turun naik ya. Tapi ya kita pantau saja ya. Saran juga buat teman-teman ya. Ya semua ada plus minusnya ya. Kalau memang modalnya kecil, gunakan saja ini. Kita pakai market ini V751S ini ya. Karena apa? Karena ini dia dia pelan ya. Pelan artinya pelan itu gini. Minusnya atau nilai ya, nilainya ketika dia naik atau turun beberapa pips ya. Atau poin itu nilainya kecil ya. Jadi tidak 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 cepat ini ketika minus tidak cepat tergerus ya, tidak mudah cepat habis gitu. Ini salah satunya ya, salah satunya yang saya ketahui dan biasa saya gunakan kalau dia modal kecil ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah apa ya, sudah sangat menguasai mungkin ya, bahasanya menguasai, ya boleh saja pakai ini B500 atau B1000 ya. Saya contohkan di B500 misalnya. Nah, seperti ini nih. Tapi dia ini ya yang kita kita harus bisa membaca candle juga ya. Karena dia ada speknya ini seperti yang warna hijau ini. Saya contohkan ini, dia turun 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 ya, turun. Nah, sambil sini dia spek itu langsung seriat ke sini. Dia nggak tanggung-tanggung ini. Tidak sedikit-sedikit seperti penurunan. Begitu dia naik, dia langsung dah ya, tidak pakai setahap demi setahap seperti penurunan ini enggak, langsung dia ya. Di sini coba kita lihat time frame 5 menit ya. Nah, ini tapi agak agak meragukan juga ya. Takutnya dia sampai, tapi ada kemungkinan masih bisa sampai di sini ya penurunannya. Di time frame 15. Wah, ini udah mengkhawatirkan juga kalau kita sell maksudnya ya. Di H1. Oke. Kita gak usah open dulu ya. Agak meragukan ini. Kita kembali ke ini V751S ya. Jadi dia kuat ini ya, naiknya kuat. Dilihat dari time frame satunya ini penolakan untuk turunnya udah
kuat banget ini dia. Tapi ya nggak apa-apa karena kita melihat di time frame besarnya ya, terutama di H1, H4, kemudian di D1 dia masih ada peluang untuk turun lagi ya, terutama di D1 ini. Ya tinggal kita ini aja, ketika ada pembalikan arah market ya, apa istilahnya recheck atau retest itu ya, itu seberapa dalam dan kuat gak modal kita untuk sampai dia kembali turun kan gitu. Permasalahannya di situ gitu. Kalau modal kita masih kuat ya kita biarin aja ya. Kemudian kalau seperti ini kan minusnya juga nggak ini ya, masih masih termasuk kecil lah. Jadi masih berani untuk bertahan dulu. Coba kita lihat lagi di B500 5 menit. Nah, kalau ini masih berani ya, kita sell ya. Saya kasih 5 ya. Sell. Tapi jangan lama-lama ya. Di sini kita kita scalpingan aja, jangan lama-lama karena modalnya kecil. Artinya begitu dia udah dapat profit atau biru ya kita close aja. ABC gitu ya. Asal biru close ya. Nggak ada salahnya kok kita pakai metode atau cara apapun, nggak ada salahnya. Selama kita profit itu benar kan gitu. Sebagus apapun ya, sebagus apapun teori atau metode atau strategi, kalau endingnya tidak menghasilkan, tidak memberikan profit, ya salah kan gitu. Intinya di situ. Sebagai tolak ukur benar atau salah sebuah strategi atau metode itu ya profit apa enggak kan gitu. Oke, coba kita lihat sudah mulai profit dia ya. Nah, kita tunggu sampai di satu candle aja ya, satu candle di M1 ini, kemudian nanti kita close. Nah ini kalau kita close semua kan kita udah profit ya kan. Nah udah 0,3 kan lumayan itu dia, lumayan karena modal kita kecil. 0,3 atau 0,4 ini atau 0,24 itu kan udah 1% kan, udah banyak. Oke, untuk yang B500-nya kita close aja ya. Ya takutnya nanti kalau kena spike gitu loh. Seperti ini. Nanti takutnya sampai di sini dia balik arah. Untuk yang V75 ini, V751S ya. Nah, dia udah ini udah mulai turun kan dia. Oke, saya jeda dulu ya, videonya udah 13 menit. Kita lihat nanti seperti apa. Dia bisa jebol, bisa ini ya apa? Jebol candle sebelumnya apa enggak ya. Tapi kayaknya bisa ini. Karena dia udah mulai kuat penurunannya. Oke, kita ini aja ya. Ini kayaknya dia mau mau ngulang pola sebelumnya ini di time frame M1 ini dia. Di M4 dia masih ini ya, masih turun dia. H1 juga. Coba kita lihat ya. Sebenarnya udah ada profit ya kalau kita close itu, yang intinya kan akumulasi ya, secara keseluruhan tuh profit apa enggak kan gitu ya. Maksud saya di sini pengennya mau saya close ini dia. Tapi tunggu ya. Yang penting kita profit gitu. Kita tunggu sebentar. Tadi kan udah dapat sebenarnya. Kita close aja ini. Kita close ya. Yang penting udah profit. Ya namanya modal kecil ya.
Jangan lama-lama menunggunya, asalkan kita profit udah kita klik aja. Dan kita lihat berapa profit kita. Nah, ini profit kita ya. Total saldo, nah ini kan 15 keuntungannya. Total saldo 25. Berarti profit berapa? 15, ya kan? Nah, dari 10 dolar ke 25, berapa persen? 150%, ya kan? 10 dolar itu kan 100 persennya kan 20, ya kan? Jadi ini udah profit 150%, ya.